Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuntun kami agar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berdoa untuk kami yang mendengar dan juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi dan memberkati kami. Tolong kami supaya kami mengerti ya Bapa, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca Alkitab kita dari Kolose 1 ayat 10. Bapak Ibu, ayat 10 sampai ayat 11. Sekali lagi, ayat 10 sampai 11, Kolose 1 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang yang antik itu sangat mahal harganya dan sangat sulit untuk didapatkan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki, yang dapat memilikinya, karena memang harganya mahal dan juga sulit untuk didapatkan. Nah, ketekunan dan kesabaran seperti suatu barang langka karena tidak semua orang memilikinya Bapak Ibu. Dan ada dosen saya pernah mengatakan, lebih baik beliau membimbing mahasiswa yang kurang pintar tetapi tekun daripada mahasiswa yang pintar tetapi tidak tekun. Dalam hal ini kita melihat bahwa ketekunan itu memang adalah sesuatu hal yang memiliki arti yang sangat luar biasa. Dan akhir-akhir ini banyak juga terjadi yang namanya pembunuhan, banyak yang terjadi yang namanya tindakan-tindakan kriminal itu didasari karena tidak ada kesabaran di sana. Dan banyak juga mahasiswa skripsi yang bunuh diri ataupun karena kurang tekun dan juga karena kurang sabar di dalam penulisan skripsi itu sendiri, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Dan di sini pertanyaannya adalah, masih adakah ruang untuk ketekunan dan kesabaran? Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang ketekunan dan kesabaran? Kita sudah membaca tadi dari surat Paulus ini kepada jemaat di Kolose. Kita akan belajar dari di bawah satu tema, yaitu ketekunan dan kesabaran. Hal pertama yang akan kita pelajari dalam ayat ini Bapak Ibu adalah ketekunan dan kesabaran memperkenankan hati Allah. Sekali lagi, ketekunan dan kesabaran memperkenankan hati Allah. Bisa kita baca dari ayat yang ke-10a. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam teks Yunani ayat 11 ini merupakan salah satu anak kalimat ya yang menerangkan ayat 10a. Yang menerangkan ayat 10a yang berkata tadi, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi ayat yang 11 itu adalah anak kalimat dari ayat yang ke-10a itu sendiri Bapak Ibu. Nah, secara harafiah ayat 10a itu berbunyi bahwa untuk berjalan atau hidup layak bagi Tuhan menuju segala perkenanan. Hidup yang layak dalam segala perkenanan ini selanjutnya diterangkan dalam 3 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberi buah, itu ayat yang ke-10b. Yang kedua, bertumbuh dalam pengetahuan, ayat yang ke-10c. Dan dikuatkan dalam ketekunan dan kesabaran, itu ayat yang ke-11. Jadi teks yang kita baca ini adalah salah satu poin tentang bagaimana hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang layak bagi Tuhan seharusnya menjadi kerinduan bagi setiap orang Kristen. Allah sudah membuka jalan melalui korban Kristus di kayu salib, sehingga hidup yang layak tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih, karena memang Allah sudah membuka jalan melalui korban
dirinya sendiri melalui Yesus Kristus di kayu salib, Bapak Ibu. Jadi segala dosa-dosa yang ada di dalam diri kita yang kita perbuat itu sendiri sudah diselesaikan oleh Kristus itu di kayu salib. Jadi sebenarnya tidak mustahil untuk meraih kehidupan tersebut yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22 mengatakan, jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kristus sudah melakukan bagiannya, Bapak Ibu. Jalan sudah dibuka. Perubahan telah terjadi, dan tugas kita sebagai orang Kristen itu apa? Yaitu secara aktif melibatkan diri dalam proses pengudusan itu sendiri sehingga mampu memberikan hidup yang layak bagi Tuhan. Salah satunya adalah melalui ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi penderitaan maupun tantangan. Kita percaya kepada Kristus itu, setelah itu kita juga harus hidup kita harus berproses ya Bapak Ibu. Tidak hanya selesai sampai di situ saja, tetapi masih banyak lagi hal yang kita hadapi yang mungkin nanti kita di dalam menjalaninya itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi untuk pengudusan itu adalah berproses. Jadi ketika Tuhan sudah membuka jalannya, maka tugas kita adalah secara aktif melibatkan diri dalam proses pengudusan itu sendiri. Dan penjelasan ini bermakna untuk memahami tujuan ilahi dalam kesabaran, yaitu memperkenankan hati Tuhan melalui ketekunan dan kesabaran. Dengan kata lain, tujuan kesabaran bersifat kristosentris atau berpusat kepada Kristus. Walaupun kesabaran membawa manfaat atau dampak yang begitu banyak kepada diri kita sendiri maupun orang lain, tetapi tujuan tertinggi dari ketekunan dan kesabaran adalah Kristus itu sendiri. Tetaplah Kristus. Nah, bukan hanya menerangkan tujuan kesabaran, penjelasan tersebut juga berguna untuk memahami alasan kesabaran itu sendiri. Alasannya karena Kristus. Kita sabar, kita tekun itu karena Kristus. Kita seringkali kehilangan ketekunan dan kesabaran jika melihat keadaan kita sendiri ataupun keadaan kehidupan orang lain. Bahkan kita sering mengatakan tidak ada alasan untuk bersabar. Tapi melalui teks ini, Paulus mengingatkan kita tentang sesuatu alasan yang pasti, panggilan Tuhan bagi kita. Allah memanggil kita untuk hidup layak bagi Dia. Apakah kita ingin dinilai layak bagi Dia? Bertekun dan bersabarlah. Bertekun dan sabar dalam penulisan skripsi bagi mahasiswa yang sedang skripsi sekarang. Jika tidak tekun dan sabar, tidak mungkin bisa selesai nanti sampai di garis akhir. Bertekun dan sabar dalam pembentukan tingkat 1 sampai tingkat 3 yang saat ini sedang dalam pembentukan, sering dapat SP, sakit, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pembentukan kita. Bertekun dan bersabarlah. Bertekun dan bersabar dalam menunggu berkat Tuhan. Mungkin banyak keperluan kita dan banyak hal yang kita perlukan dan kita ingin sekali Tuhan menjawab doa kita. Tetapi bersabar dan bertekunlah di dalam hal itu sehingga nanti Tuhan bisa sampai nanti Tuhan menjawab setiap apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan selama ini. Dan bertekun dan bersabarlah di dalam pelayanan. Banyak hal nanti yang kita alami di tempat pelayanan. Bahkan nantinya yang tingkat 4 ini sudah terjun di ladang pelayanan yang sesungguhnya juga banyak sekali hal-hal yang diperhadapkan kepada kita yang menguji ketekunan dan kesabaran kita. Tetapi tetaplah bertekun di dalam hal itu. Hal kedua yang akan kita pelajari dari teks ini adalah ketekunan dan kesabaran adalah kekuatan ilahi dalam diri orang Kristen. Sekali lagi, ketekunan dan kesabaran adalah kekuatan ilahi dalam diri orang Kristen. Itu ayat 11a. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekali lagi, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya.
Jika kita jujur Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pengalaman hidup kita, ketekunan dan kesabaran adalah barang yang sangat mahal sekali. Hanya sedikit orang yang memilikinya. Kalau begitu, apa rahasia menjadi sabar dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita? Jawabannya adalah kekuatan ilahi dalam diri kita. Itu ayat yang ke-11 tadi ya. Allah bukan hanya memberikan tuntutan. Dia tidak hanya menuntut kita harus sadar, kita harus tekun. Tetapi ia juga menyediakan kekuatan untuk merealisasikan tuntutan tersebut. Dengan kata lain, ia memberikan apa yang ia tuntut dari kita. Paulus berusaha mengungkapkan kekuatan ilahi di atas dengan cara yang terkesan berlebihan, yang seakan-akan berlebihan Bapak Ibu. Kosakata yang dipakai oleh Paulus menerangkan kuasa ilahi yang ada di dalam diri kita itu tadi. Tetapi memang Paulus sengaja dan dia punya tujuan untuk itu. Beberapa cara penekanan tersebut adalah dua kata yang berbeda untuk kuat dan kuasa. Sebenarnya kata kuat dan kuasa itu adalah mirip dan sebenarnya tidak perlu pun memakai kedua katanya bisa. Tetapi Paulus malah memakai dua kata ini Bapak Ibu, yaitu dinamis. Kata dinamis ya, dikuatkan dalam segala kekuatan itu. Kekuatan itu adalah dinamis. Bahasa Yunaninya adalah dinamis. Dinamik ya, akar katanya itu dinam ya. Nah, oleh kuasa, dan kuasa di situ adalah bahasa Yunaninya adalah kratos. Nah, keduanya seringkali sulit dibedakan artinya. Dan di depan kata dinamis itu ditambahkannya lah kata sifat segala, en pase dinamei. Dan kuasa itu kratos dikaitkan dengan kemuliaan atau doksa ya. Nah, sesuai teks bahasa Yunani ini Bapak Ibu, bagian ini berbunyi bahwa dalam segala kekuatan terus menerus dikuatkan menurut kuasa kemuliaannya. Saya tidak bisa memikirkan peredaksian yang lebih lagi dari ini. Tetapi di sini menegaskan bahwa kelimpahan kekuatan ilahi di teks ini. Kata yang mungkin bisa meredaksikannya saya kurang tahu, tetapi yang lebih tepatnya adalah kelimpahan kekuatan ilahi yang diberikan oleh Allah di dalam diri orang percaya. Paulus telah memilih kosakata dengan tepat dan mengaturnya ke dalam sebuah kalimat yang sangat luar biasa ini. Seorang penafsir Alkitab itu ada yang mencoba meringkaskan dan mengungkapkan kekuatan dari kalimat Paulus sebagai berikut ya Bapak Ibu. Dikuatkan oleh Tuhan dengan kekuatan terbesar yang tidak dapat dibayangkan. Itu yang Tuhan kasih kekuatan kepada diri orang percaya kepada kita. Dan peredaksian yang unik tersebut dimaksudkan sebagai penjelasan terhadap kualitas kekuatan yang Tuhan sediakan. Kekuatan ilahi di dalam diri kita bersifat terus menerus. Dan hal ini tersirat dalam kata partisip ya, ataupun yang berbentuk kekinian. Kata dikuatkan itu berbentuk kekinian Bapak Ibu. Jadi itu secara terus menerus ada di dalam diri kita. Kekuatan ilahi ini juga bersifat melimpah. Dan penggunaan kata dinamis dan kratos tersebut yang hampir sinonim dan penambahan kata sifat di dalam segala itu sebelum kata dinamis ya menunjukkan kata kelimpahan. Jadi Paulus memang benar-benar punya tujuan untuk menggabungkan dua kata tersebut. Meskipun akhirnya artinya mirip, tetapi dia tetap memakai kedua kata ini untuk menyampaikan maksudnya, yaitu bahwa kekuatan itu diberikan Allah secara berlimpah-limpah. Dan kekuatan ilahi ini juga bersifat mulia. Dalam konteks Kolose 1, kemuliaan Tuhan ini sebaiknya dihubungkan dengan keutamaan Kristus atas segala sesuatu. Itu di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Nanti Bapak Ibu dan Saudara semuanya bisa baca di dalam Alkitab ya. Dihubungkan dengan kekuatan Kristus atas segala sesuatu. Nah, dengan semua penjelasan di atas Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya tidak sepatutnya apabila kita menyerah dalam penderitaan, tidak sewajarnya apabila kita kalah oleh kemarahan, marah yang tidak benar ya, sedang sentimen, dilihat orang saja
kita langsung bilang, apa? Kenapa matamu lihat-lihat saya? Dan baru-baru ini ada satu video Bapak Ibu, anak muda ya, ada satu pasangan yang makan di meja sebelah, dan ada beberapa anak muda yang makan juga di meja sebelah. Tetapi ketika mereka, si laki-laki ini berpandangan dengan meja yang sebelah itu, tiba-tiba langsung berantem. Karena dari matanya itu ternyata ada yang anak muda yang sebelah itu perasaan seperti menantang seperti itu. Dan akhirnya mereka berantem seperti itu, pukul-pukulan yang tadinya sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, hanya karena pandangan mata. Itulah sedang sentimen seperti itu, dilihat orang saja sepertinya dia menantang kita seperti itu. Itulah orang yang sedang sentimen. Tidak masuk akal apabila kita gagal memiliki ketekunan dan kesabaran. Jika kegagalan di atas tetap terjadi, kesalahan pasti terletak pada diri kita sendiri. Kita mungkin menolak untuk menggunakan kekuatan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Kita mungkin memandang rendah ketekunan dan kesabaran. Kita mungkin menolak untuk berproses bersama dengan Tuhan. Kita boleh bersedih, menangis ketika ujian skripsi kah, ketika menghadapi persoalan-persoalan di kampus, ketika memiliki penyakit dan lain sebagainya, dan mungkin banyak lagi masalah-masalah yang ada. Kita mungkin sudah capek bagi nanti yang mengerjakan skripsi, sudah capek mungkin mengerjakannya selama ini, tetapi dibongkar juga oleh pembimbing dan juga penguji nanti habis-habisan. Tetapi ingatlah, tetap bertekun dan sabar untuk mengerjakannya. Karena kenapa? Karena ada berkat nanti yang sudah menanti. Karena nantinya kalian yang akan lulus, orang memandang bahwa kalian layak untuk menyandang gelar sarjana itu sendiri ya. Bahwa memang ada orang yang mengatakan memang dia layak karena selama ini juga dia tekun dan sabar. Daripada ketika kita lulus tapi orang mengatakan, kok bisa lulus ya? Padahal selama ini dia sering main-main, dia sering sembrono, nggak peduli, tapi kok bisa lulus? Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, oh ya dia wajar lulus karena memang dia tekun dan sabar, itu adalah lulus yang secara terhormat ya Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembentukan dasar juga nantinya bisa lulus karena memang tekun dan sabar. Bagi yang masih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, masih level pembentukan yang dalam karakter kita juga, bertekunlah dan bersabar. Karena memang di BMW ini adalah pembentukan dasar kita. Nanti setelah keluar baru menghadapi persoalan yang lebih serius lagi. Hal yang terakhir yang kita belajar dari surat Paulus ini adalah ketekunan dan kesabaran diperlukan pada saat kita berada di tengah situasi yang tidak mengenakan. Sekali lagi, ketekunan dan kesabaran diperlukan pada saat kita berada di tengah situasi yang tidak mengenakan. Ayat yang ke-11C. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sekali lagi, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kekuatan ilahi yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita dimaksudkan untuk menghasilkan ketekunan dan kesabaran yang besar pula Bapak Ibu. Sumber yang berkualitas memberikan hasil yang berkualitas pula. Hal ini tampak dari cara Paulus membicarakan tentang ketekunan dan kesabaran di ayat yang ke-11C ini. Penggunaan kata semua di depan kata ketekunan dan kesabaran itu menyiratkan kualitas atau ukuran dari ketekunan dan kesabaran yang dimaksud. Secara harafiah, bagian terakhir di dalam ayat yang ke-11 ini seharusnya diterjemahkan seperti ini. Untuk segala ketekunan dan kesabaran. Kalau penerjemah NIV mengatakan secara tepat menerjemahkan bagian ini dengan sehingga kalian dapat memiliki ketekunan dan kesabaran yang besar. Memiliki ketekunan saja tidak cukup Bapak Ibu. Kita harus memiliki ketekunan yang besar. Memiliki kesabaran yang biasa juga tidak memadai. Kita harus memiliki kesabaran yang besar. Apakah perbedaan antara ketekunan dan kesabaran tersebut Bapak Ibu? Jika kita lihat dalam teks Yunani, kata ketekunan adalah hypomene, sedangkan kesabaran adalah makrotimia ya.
Hampir semua penerjemah dan penafsir itu sepakat bahwa kata pertama, yaitu kata ketekunan, lebih mengarah pada ketabahan dalam menanggung situasi yang sulit. Sedangkan kata kedua mengarah pada kesabaran dalam menghadapi orang lain. Terkadang ada banyak orang yang akan pancing kita untuk marah, tetapi kata kedua ini menunjukkan kata kesabaran itu menghadapi orang lain. Atau dengan kata lain, ketekunan berarti tidak gampang menyerah, sedangkan kesabaran berarti tidak gampang marah. Baik ketabahan maupun kesabaran itu sama-sama diperlukan pada saat kita berada di tengah situasi yang tidak mengenakkan. Tidak banyak orang yang memilih untuk bersikap tabah, Bapak Ibu, menghadapi situasi yang sulit. Sebagian memilih strategi penyangkalan atau denial, yaitu berpura-pura tidak terjadi masalah. Ada yang seperti itu di sini. Misalnya, saya tidak capek, padahal memang dia capek. Orang seperti itu sebenarnya, saya tidak sakit, padahal dia sakit, sudah mau mati rasanya menahankan sakit itu. Saya tidak sakit hati, tetapi dia sakit hati. Saya tidak kecewa, tetapi dia sebenarnya kecewa. Nah, saya tidak setuju dengan hal yang seperti itu, ya Bapak Ibu, karena orang yang seperti itu tidak sehat dalam emosi, karena Tuhan juga menciptakan kita menjadi manusia itu bisa merasakan sedih, kecewa, marah, dan juga senang, dan lain sebagainya. Saya tidak apa-apa karena saya hamba Tuhan. Alasannya karena saya hamba Tuhan, padahal sudah benar-benar sekarat seperti itu. Jangan gara-gara kita adalah seorang hamba Tuhan tetapi kita hidup di dalam ilusi, Bapak Ibu. Ingat, kita masih hidup di dalam kenyataan, ya, ataupun real. Kalau tidak percaya, cubit aja temannya ataupun cubit diri sendiri, pasti sakit. Kenapa? Karena memang kenyataannya hamba Tuhan juga masih bisa merasakan sakit. Kalau mau nangis, silahkan menangis. Sebagian lagi cenderung melarikan diri dari persoalan. Yang lain lagi berupaya melawan segala sesuatu agar terbebas dari semua kesulitan tersebut. Padahal keadaan itu semua real dan bukan ilusi, meskipun seorang hamba Tuhan. Itu artinya kita hidup meskipun hamba Tuhan adalah dalam kehidupan nyata, bukan ilusi. Tetapi kekuatan ilahi dari Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah itu, Bapak Ibu, akan memampukan kita untuk menerima, menyadari, dan menanggung penderitaan itu sendiri. Tidak banyak orang yang memilih untuk bersikap sabar di tengah keadaan yang sukar. Secara natur manusia cenderung untuk menyalahkan orang lain. Nanti ketika dia di SP, ini gara-gara si A. Ketika dia kena hukuman, ini gara-gara kamu. Cenderung menyalahkan orang lain, itu sifat natur manusia. Kalaupun tidak ataupun mencari kambing hitam. Nah, meskipun seperti itu, begitu banyak manusia yang terbiasa menumpahkan kesalahan kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya antara stres dan kemarahan terdapat keterkaitan yang erat, dan akhirnya keadaan yang mengendalikan hidupnya itu sendiri dan melahirkan stres. Dan stres itu sendiri nantinya akan melahirkan kemarahan. Jadi stres dan kemarahan itu sebenarnya sangat terkait. Bagi kalian yang sedang skripsi, mungkin ada tekanan. Udah berulang kali mengerjakan bab 1, tetap juga ada koreksi. Bab 2, bab 3, tetap ada koreksi. Stres. Dan itu bisa memancing kemarahan. Sedikit nanti adik tingkatnya mungkin melakukan kesalahan, dia sudah marah-marah dan lain sebagainya. Itu adalah sifat alamiah manusia. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan kekuatan ilahi dari Tuhan kita dapat mengekang kemarahan dan menolak untuk dikuasai keadaan. Jangan sampai keadaan yang mengendalikan kita. Biarlah kekuatan ilahi yang besar itu di dalam diri kita yang bisa mengendalikan kemarahan kita, mengendalikan stresnya kita. Sama tingkat 1 juga yang masih baru masuk, apa-apa di SB. Dan SB-nya itu juga tidak gampang mengangkat
pasir 10 ember. Itu sangat sulit. Tetapi ingat Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kesetresan itu, tertekan itu melahirkan dosa-dosa yang baru. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketekunan dan kesabaran itu dapat memperkenankan hati Tuhan. Kenapa? Karena ketekunan dan kesabaran itu adalah kekuatan ilahi di dalam diri orang Kristen sehingga mampu menghadapi segala situasi yang ada. Ketekunan dan kesabaran itu diperlukan pada situasi yang tidak mengenakkan. Dan ketekunan dan kesabaran itu sendiri juga adalah kekuatan ilahi yang begitu besar. Allah tidak hanya menuntut kita, tetapi Dia juga memberikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap tekun dan sabar. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh diingatkan kembali sebagai orang yang sudah percaya ya Bapa. Kami tidak hanya berhenti di situ saja ketika percaya kepadamu, tetapi hidup kami ini masih berproses ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami secara aktif sebagai orang Kristen, kami aktif melibatkan diri dalam proses pengudusan itu ya Bapa. Dan kami percaya ketika tuntutanmu untuk kami boleh bertekun dan bersabar, memiliki ketekunan dan kesabaran yang begitu besar, Tuhan juga sudah memberikan kekuatan ilahi yang begitu besar untuk kami bisa menggunakan ketekunan dan kesabaran itu. Tolong kami Bapa di dalam proses kehidupan kami ini ya Bapa. Biarlah kami boleh tunduk kepada kekuatan ilahi itu. Kami boleh menggunakan kekuatan itu sendiri untuk kami boleh tetap bertekun menghadapi segala penderitaan, masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulialah namamu. Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.